Aksi penyerangan dan penganiayaan di kantor jasa ekspedisi sempat terekam kamera CCTV. Sejumlah pekerja yang tengah membungkus barang kiriman dianiaya sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya. Menurut keterangan korban, tiba-tiba saja sekelompok orang ini masuk ke dalam kantor serta melakukan penyerangan dan pengerusakan. Akibatnya 4 orang pekerja mengalami luka di bagian kepala. Petugas kepolisian Resort Jakarta Timur langsung mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyerangan dan penganiayaan ini. Lagi packing atau bagaimana, Bang? Lagi packing. Tiba-tiba bagaimana, Bang? Langsung diserang. Diserang berapa orang, Bang? Sekitar 10 lebihan lah. 10 orang. Oh, itu permasalahannya kenapa, Bang, awalnya, Bang? Nggak paham saya ya. Nggak paham. Oh, tahu-tahu Bang lagi packing diserang begitu. Oh, dari mana, Bang, yang nyerang, Bang? Dari perusahaan sebelah, Pak. Belum diketahui motif penyerangan ini dan kasus ini kini ditangani Kepolisian Resort Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria yang mengaku joki vaksin dan telah disuntik 16 kali diperiksa polisi. Bocah 9 tahun yang hanyut saat mandi hujan di Kali Ciliwung ditemukan meninggal dunia. Skuad Garuda siap tempur pada laga semifinal kontra Singapura. Halo, selamat malam pemirsa. Banjir yang sempat merendam loading dock Bandara Soekarno-Hatta telah surut. Banjir juga tidak berdampak pada aktivitas penerbangan. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Banjir yang sempat merendam loading dock Bandara Soekarno-Hatta sore tadi telah surut. Sejumlah petugas menggunakan pompa air untuk menyedot genangan banjir yang menggenangi loading dock Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketinggian air mencapai 40 cm di titik terendah. Hal ini dampak dari intensitas curah hujan yang tinggi. Genangan banjir berhasil surut setelah dilakukan proses penyedotan selama 30 menit. Terhitung sekitar pukul 13 telah terjadi hujan lebat ya dengan intensitas yang tinggi di Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya, sehingga memang ada beberapa titik yang terjadi genangan air. Nah, yang terendah adalah hujan yang mengguyur kawasan Tangerang selama 2 jam menyebabkan area loading dock Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terendam banjir sore tadi. Ketinggian banjir antara 50 sampai 70 cm. Petugas pemadam kebakaran dan petugas dari Angkasa Pura II melakukan penyedotan air dan mengerahkan 4 mobil pompa air. Akibat banjir ini, sejumlah kendaraan yang terparkir di area loading dock ikut terendam. Selain itu, sejumlah pekerja juga kebingungan lantaran air yang mengenang di lokasi akses masuk para pekerja ini cukup tinggi. Untuk sementara, akses masuk para pekerja terpaksa dialihkan ke area terminal keberangkatan penumpang. Hujan, Pak. Waktu minggu kemarin kan sempat banjir juga. Seminggu itu, pas malam itu jam 11. Oke, ketinggian air berapa? Sedang Lumayan. Parahan ini, kalau ini sampai masuk. Kalau kemarin, minggu kemarin nggak masuk. Ini artinya sekarang dialihkannya gimana untuk masuk? Ya paling muter ke sana, ke domestik. Oke. Meski banjir menggenangi area loading dock, namun tidak mempengaruhi kegiatan penumpang dan penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria warga Pinrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial diperiksa polisi. Ia mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 dan telah disuntik 16 kali.
Saya Abdul Rahim, saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Inilah video pengakuan Abdul Rahim, warga Pindrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Abdul Rahim mengaku telah menjadi joki vaksin COVID-19 untuk 14 orang dan mendapat bayaran hingga Rp800.000 sekali suntik. Pasca viral, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pindrang telah menginvestigasi kebenaran pengakuan Abdul Rahim. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Abdul Rahim diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa. Misalnya dia betul-betul melakukan hal itu, kita harus juga telusuri keadaan atau jiwa dari orang yang mengaku ini. Dan menurut sumber dari keluarga, itu orang ini ada gangguan jiwa. Namun dugaan Abdul Rahim mengidap gangguan jiwa dibantah oleh Ketua RW setempat. Kalau kesehariannya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sementara itu, Polres Pindrang telah memeriksa Abdul Rahim, namun masih menunggu laporan dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pindrang. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, skuad Garuda kian memfokuskan diri pada laga semifinal kontra Singapura. Pelatih timnas Garuda, Sinteyong, sudah memberikan materi bagaimana cara mengatasi tuan rumah. Timnas Indonesia menjalani latihan pemulihan di Stadion Bukit Gombak, Singapura. Latihan ini dilakukan usai bertanding melawan Malaysia pada minggu lalu. Pelatih Sinteyong membagi latihan menjadi 2 kelompok tim. Kelompok pertama, pemain yang bermain melawan Malaysia menjalani latihan pemulihan di hotel, sedangkan pemain yang tidak bermain latihan secara normal di lapangan. Sementara itu, striker timnas Indonesia Hanis Sagara Putra mengatakan saat ini tim dalam kondisi siap untuk menghadapi Singapura. Ia pun mengatakan bahwa pelatih sudah memberikan materi bagaimana cara mengatasi Singapura. Ini latihan tadi suruh fokus buat jangan salah passing, terus selalu kerja keras setiap latihannya agar biar setiap match siap. Nah, Singapura kita tahu mereka tuan rumah, ya kita harus selalu fokus, selalu kerja keras, harus optimis kalau kita bisa masuk final. Pada babak semifinal Piala AFF 2020, Indonesia akan melawan Singapura pada 22 dan 25 Desember. Indonesia berstatus juara grup B dengan mengemas 10 poin, unggul selisih gol dari Vietnam. Ayo dukung desain besar olahraga nasional, cetak juara. Pemirsa, dari puluhan pertemuan di segala ajang, Indonesia masih unggul, namun di Piala AFF Singapura lebih mendominasi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.